Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat. Pada kali ini kita akan belajar tematik di buku tematik 2F, merawat hewan dan tumbuhan. Sekarang kita akan belajar tematik bahasa Indonesia. Di pembelajaran 1, kita akan belajar menulis dengan huruf tegak bersambung. Di pembelajaran 3, menulis cerita dengan huruf tegak bersambung. Di pembelajaran 4, kita akan menulis pertanyaan dengan huruf tegak bersambung. Di pembelajaran 5, membaca dan menulis dengan huruf tegak bersambung. Di pembelajaran ke-6, membuat pertanyaan dan menulis cerita dengan huruf tegak bersambung. Anak-anak, sekarang kita masuk ke subtema 1, hewan di sekitarku. Ada banyak hewan di sekitar kita. Ada hewan yang hidup bebas, ada hewan yang dipelihara manusia. Coba perhatikan gambar berikut. Manakah hewan yang biasanya hidup bebas? Manakah hewan yang biasanya dipelihara manusia? Ya, kita bisa lihat anak-anak, di sini banyak binatang, ya. Binatang yang biasa hidup bebas yaitu yang pertama ada kupu-kupu, kemudian ada kelinci. Kelinci kadang hidup bebas, kadang juga dipelihara manusia. Sekarang untuk yang dipelihara manusia yaitu ada domba, ada kambing, ada sapi, ada ayam, ada angsa, ya, dan masih banyak lagi. Dan juga yang terakhir itu ada kuda, ya. Kuda juga ada yang dipelihara manusia, juga ada yang bebas, hidupnya bebas, itu kuda liar. Anak-anak, di pembelajaran 1, di sini ada cerita dengan menggunakan tulisannya dengan menggunakan huruf tegak bersambung, ya. Kami bacakan. Kakek Nina tinggal di desa. Kakek mempunyai hewan peliharaan. Ada ayam, bebek, dan kambing. Kakek juga mempunyai kolam ikan. Di dalam kolam ada ikan mas dan mujair. Semua hewan dipelihara dengan baik. Hewan diberi makan dan dijaga kebersihannya. Hewan peliharaan kakek pun tumbuh dengan sehat. Ya, jadi kakek Nina memelihara hewan, yaitu ada kambing dan ayam serta bebek, ya, di sini ada bebek. Karena dipelihara dengan baik, maka hewannya tumbuh dengan sehat. Di halaman 4, Nina menulis cerita dengan huruf tegak bersambung. Menulis huruf tegak bersambung dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Huruf tegak bersambung terdiri dari huruf besar dan huruf kecil. Ingat kembali huruf-huruf tegak bersambung berikut. Ini ada A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Ketika A besar, ketika disambung seperti itu, dan B kecil, antara B besar dan B kecil ketika disambung beda, ya, dan seterusnya. Aturan penulisan huruf tegak bersambung sama dengan huruf lepas. Awal kalimat ditulis dengan huruf besar, tanda titik ditulis di akhir kalimat. Anak-anak, ini ada tugas untuk kalian, ya. Jadi kalian yang pertama yaitu mengikutin huruf A, B, C, D seperti di atas, full, ya, sampai A sampai Z, huruf A besar dan A kecil. Setelah itu kalian tulis Nina berkunjung ke rumah kakek dengan huruf tegak bersambung, ya. 1, 2, dan 3. Itu tugas yang 1, tugas kedua bahasa Indonesia, ya. Oke, kita lanjut. Di pembelajaran 3,
Sepulang sekolah, Nina ingin bermain ke rumah Deli. Setelah berganti baju dan meminta izin ibu, Nina pergi menuju rumah Deli. Deli memelihara kelinci di halaman rumahnya. Deli bercerita hewan peliharaannya pada Nina. Bacalah cerita Deli berikut. Aku memelihara 2 ekor kelinci. Bulu kelinciku berwarna putih dan coklat. Setiap hari kelinciku diberi makan. Makanannya bermacam-macam. Ada kangkung, sawi hijau, wortel, dan lobak. Aku senang sekali bermain dengan kelinciku. Apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Coba ceritakan mengenai hewan peliharaanmu. Jika tidak ada, buatlah cerita mengenai hewan di sekitarmu. Tuliskan ceritamu dengan huruf tegak bersambung. Ya, untuk tugas ketiga yaitu kalian membuat cerita tentang hewan peliharaan jika kamu mempunyai peliharaan. Jika tidak punya, kamu boleh mengarang cerita tentang atau membuat cerita tentang hewan di sekitarmu. Misalnya kucing liar yang suka bermain di rumahmu dan suka ikut makan di rumahmu. Ya, kalian buat dengan huruf tegak bersambung. Di pembelajaran 5, Mada membantu ayahnya memberi makan bebek. Mada memberi makan bebek sambil bernyanyi. Mada menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Mereka menyanyi sambil menirukan gerakan bebek. Potong Bebek Angsa ciptaan lagu daerah timur. Kami nyanyikan sedikit ya. Potong bebek angsa masak di kuali, mama minta dansa 4 kali. Serong ke kiri, serong ke kanan, la 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 la. Ya, itu adalah lagu Potong Bebek Angsa. Kalian tulis kembali lirik lagu di atas menggunakan huruf tegak bersambung. Ya, sengaja Pak Amir buat tugasnya lumayan banyak supaya kalian terbiasa menulis huruf tegak bersambung. Di pembelajaran 6, Nina mendapat tugas kelompok untuk mengamati hewan di sekitar. Besok tugas harus dikumpulkan. Nina satu kelompok dengan Lani dan Tony. Tugas dikerjakan bersama sepulang sekolah. Sore hari, tugas selesai dikerjakan. Besok mereka dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu adalah contoh sikap patuh kepada tata tertib mengerjakan tugas sekolah. Ada contoh sikap patuh kepada tata tertib mengerjakan tugas sekolah lainnya, misalnya mengerjakan PR di rumah, mengerjakan tugas kelompok bersama, berdiskusi, dan tugas kelompok dengan tertib. Dapatkah kamu menyebutkan contoh tata tertib mengerjakan tugas sekolah lainnya? Ya. Setelah mengerjakan tugas kelompok, Nina membantu ayah membersihkan akuarium. Setelah membersihkan akuarium, Nina bertugas memberi makan ikan-ikan di akuarium. Ayo tuliskan kembali kegiatan Nina setelah belajar kelompok. Tuliskan dengan bahasamu sendiri, tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Ya, kalau ini tidak buat tugas, yang tugas tadi yang sebelum ini aja ya. Jadi untuk materi bahasa Indonesia cukup sekian dari Pak Amir. Kita akan lanjut di Zoom ya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.